Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, setelah kita melewati liburan di hari Minggu kemarin, khususnya di Minggu Kerahiman, hari Senin ini dengan semangat yang baru kita melangkah. Sabda hidup kembali menyapa hati kita semua. Hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 3 ayat 1 sampai 8. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Para sahabat yang terkasih, saya pernah bergurau dengan seorang umat. Saya bertanya kepada dia, "Kamu kenal Yesus enggak?" Lalu dengan yakin, mantap dia jawab, "Woi, gue kenal. Lalu kemudian saya bertanya, "Kamu tahu Yesus enggak?" Dia bingung, malah kok tanya tahu ya Romo ya? Apa bedanya kenal dengan tahu? Nah, para sahabat yang terkasih, kemudian saya mengajak, setelah masa Paskah ini, oktav Paskah kita sudah berlalu, dan kemudian satu hal yang saya tanyakan lagi kepada dia, sebelum Paskah kamu menggunakan baju apa? Dan setelah Paskah kamu menggunakan baju apa? Dia bilang, "Ya Paskah dengan penuh sukacita, walaupun ya misa online, saya tetap baju baru." Dan saya tanya, "Apakah setelah Paskah itu menobel enggak bajunya?" Dia bilang, "Enggak, saya punya sebuah sukacita baru dalam situasi seperti ini. Saya merasakan sebelumnya itu takut saya dengan COVID-19. Nah, setelah Paskah ada sebuah pengharapan bahwa dalam perjalanan ini ada Yesus berjalan bersama-sama dengan saya. Walaupun saya ada ketakutan, tetapi Tuhan berjalan bersama-sama." Para sahabat yang terkasih, dua ilustrasi ini mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh merenungkan dilahirkan kembali. Bagaimana Nikodemus ini, seorang pemimpin agama, ahli Taurat loh dia. Malam-malam secara sembunyi dia pergi bertemu dengan Tuhan Yesus. Tentu dia pergi secara sembunyi-sembunyi karena takut dilihat oleh orang-orang Farisi yang lain. Dan bagaimana kemudian setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, perjumpaan ini mengajak dia untuk melihat Yesus secara beda.
dalam perspektif yang baru. Karena yang lama itu, wah dia dengar perkataan Tuhan Yesus. Ajaran-ajarannya kok beda ya, keren ya. Hukum kasihnya itu beda dengan hukum Taurat. Tentu dalam pelaksanaannya. Dan tentunya, wah mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Jadi dia keluar, ingin kenal Tuhan Yesus. Tetapi kemudian bagaimana menariknya Injil ini, Yesus menarik dia secara lebih mendalam. Tidak hanya kenal luar, tetapi kenal secara lebih mendalam. Tidak hanya bahasanya, oh saya kenal, tetapi lebih kepada tahu. Tahu artinya, oh saya kenal, saya melihat, saya merasakan bagaimana Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam peristiwa hidup saya. Dan kemudian bagaimana Yesus berkata, dilahirkan. Dilahirkan itu berarti bahwa secara roh. Rohnya gimana? Airnya gimana? Nah, penjelasannya demikian secara sederhana. Air itu adalah firman Tuhan. Oh, yang mengisi kehausan hidup kita. Setiap hari firman Tuhan itu diberitakan. Sehingga setelah kita mendengar, wah kemudian kita melaksanakan. Ini menghantar kita bagaimana dalam pelaksanaan keseharian. Sebagai manusia, wah kadang kita itu tidak mampu untuk melaksanakan. Oh firmannya terlalu tinggi atau firmannya sulit kok saya itu masukkan dalam kenyataan kehidupan saya. Bagaimana saya menerima penderitaan sebagai bagian dalam perjalanan hidup saya. Dalam kesehariannya itu sangat-sangat tidak mudah. Tetapi bagaimana roh itu, Roh Kudus yang memimpin, menuntun kita untuk sungguh-sungguh merasakan bagaimana saya setelah mendengar firman Tuhan. Kemudian dalam kehidupan setiap hari saya merasakan. Sehingga yang saya pakai, baju rohani kemudian itu menghantar saya kepada sebuah perspektif baru. Atau masuk lebih ke dalam lagi. Mengenal Yesus, itu tahu Yesus ada, berjalan bersama-sama dengan kita. Nah, bagaimana tadi pengalaman Nikodemus? Itu menjadi sebuah pengalaman kita. Ya mungkin selama ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Oh, tahu artinya bagaimana hidup sebagai seorang yang sungguh-sungguh mengalami kebangkitan Tuhan. Kenal Tuhan mungkin dari luarnya saja. Tetapi hari ini Tuhan mengajak kita untuk lebih ke dalam lagi. Mengenal Dia secara pribadi. Mengenal dalam kehidupan doa. Doa yang saya rasakan bukan sebagai sebuah rutinitas. Tetapi inilah makanan dan minuman rohani yang perlu saya makan dan perlu saya minum setiap hari. Dan kemudian bagaimana doa ini dalam kuasa Tuhan sendiri mengubah saya untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengenakan pakaian rohani. Karena Tuhan ada berjalan bersama-sama dengan saya. Mari para sahabatku yang terkasih, melangkahlah maju. Lebih ke dalam lagi. Untuk tidak hanya kenal Tuhan, tetapi tahu Tuhan. Tinggal, berjalan, dan menyertai kita dalam ziarah hidup ini. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin. Pasti yang